Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatul awwalina wa syahadatul akhirin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Bapak-bapak dan para ikhwas sekalian, jamaah maghrib, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmat dan taufiknya kepada kita semua. Alhamdulillah, pada malam yang bahagia ini kembali kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah kembali dengan taufiknya dan inayahnya kepada kita semua sehingga kita bisa sama-sama kembali hadir di tempat yang mubarakah ini untuk sama-sama kembali kita insyaallah belajar dan mengkaji agama Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah malam ini yang akan menjadi tema pembahasan kita masih berkaitan dengan ayat yang bulan lalu telah kita jelaskan dan memetik beberapa faidah, yaitu di dalam surah An-Nur di ayat 22 tentang Abu Bakrin radhiyallahu ta'ala anhu. Dan malam ini insyaallah kita akan menyebutkan beberapa ayat di dalam Al-Quran yang menunjukkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala memuji seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling mulia, yaitu Abu Bakrin radhiyallahu ta'ala anhu, karena ada hubungannya dengan bulan yang lalu tentang Abu Bakar, ya, ketika dicemari harga diri beliau dengan adanya fitnah bahwa putrinya Aisyah radhiyallahu, putri Abu Bakar radhiyallahu ta'ala yaitu Aisyah, difitnah oleh pamannya sendiri, hanya Mistah, yang hidupnya ditanggung seluruhnya oleh Abu Bakar radhiyallahu ta'ala. Nah, di saat Abu Bakar mendengarkan dan mengetahui bahwa Mistah ikut menyebarkan tuduhan dan fitnah ini, maka dia bersumpah untuk tidak lagi memberikan nafkah kepada pamannya Mistah karena ikut terlibat di dalam mencemarkan nama baik putri Abu Bakar radhiyallahu ta'ala, yaitu Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Maka kemudian turun ayat ini di surah An-Nur, wala ya'tali ulul fadli minkum was-sa'ati ay yu'tu ulil qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna ay yaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim. Dan ketika ayat ini turun, ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan ala tuhibbuna ay yaghfirallahu lakum, tidakkah kalian suka kalau Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kalian? Kemudian Abu Bakar mengatakan, bala ya Allah, inna nuhibbu an taghfir lana khatayana. Sesungguhnya kami ya Allah sangat mencintai Engkau ampuni dosa-dosa kami. Maka kemudian yang tadinya tidak ingin melanjutkan pemberian nafkahnya kepada pamannya Mistah, maka Abu Bakar memaafkan pamannya, kemudian kembali memberikan nafkah kepada beliau radhiyallahu ta'ala an,
Bahkan jauh lebih banyak daripada sebelum kejadian itu. Ya. Dan akan ada pertanyaan nanti di ayat ini, insyaallah. Nah, Abu Bakar radhiyallahu taala an, para jamaah sekalian, adalah sahabat yang sangat berbeda dengan sahabat yang lainnya dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau pernah ditanya oleh salah seorang sahabatnya, dia ditanya, "Man ahabbun nas ilaika ya Rasulullah?" Siapa manusia yang paling engkau cintai ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan Aisyah. Kemudian minar rijal, kemudian dari laki-laki, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan abuha, bapaknya Aisyah radhiyallahu taala anha. Siapa namanya bapaknya Aisyah radhiyallahu taala anha? Abu Bakar radhiyallahu taala an, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam sekaligus mertuanya Nabi alaihi salatu wasallam. Jadi bagusnya itu kalau menantu dengan mertua bersahabat seperti itu dalam keimanan, luar biasa. Sebagaimana Abu Bakar radhiyallahu taala an dengan Nabi kita alaihi assalatu wassalam. Ini di antara keutamaannya Abu Bakar. Kemudian juga Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, sebelum beliau masuk Islam, itu memang beliau tidak pernah menyembah dan sujud kepada berhala meskipun satu kali. Padahal waktu itu beliau belum masuk ke dalam Islam. Makanya disebutkan oleh ulama kita bahwa beliau pernah diajak oleh bapaknya. Siapa nama bapaknya? Abu Quhafah, untuk pergi beribadah kepada Tuhannya, itu patung. Nah, Abu Bakar radhiyallahu taala pergi, tetapi dia menolak untuk beribadah kepada patung itu. Justru Abu Bakar radhiyallahu taala berkata kepada patung itu, bentuk pengejekan kepada patung itu. Dia mengatakan kepada at'imni. Kemudian dia mengatakan waqsini, dan coba engkau berikan saya pakaian. Kemudian washribni, dan coba berikan saya air minum. Kira-kira patung itu bisa menjawab para jamaah sekalian? Tidak bisa. Lalu disebutkan bahwa beliau mengambil batu dan melempar patung itu. Ya. Nah, padahal beliau pada waktu itu belum masuk Islam. Ya. Kemudian yang kedua, beliau juga tidak pernah meminum khamr. Ya, padahal beliau belum masuk Islam. Nah, sekarang banyak kaum muslimin puluhan tahun muslim tetapi masih minum khamr. Abu Bakar radhiyallahu taala itu adalah orang yang sangat menjaga muru'ah wibawahnya dari hal-hal yang bisa merusaknya. Dan termasuk persoalan minum khamr. Bayangkan kalau umurnya pada waktu itu beliau 38 tahun. Selama itu beliau sedikit pun minum khamr, padahal beliau pada waktu itu belum masuk ke dalam Islam. Mana tu Abu Bakar atau Nabi sallallahu alaihi wasallam? Pertanyaan ini sebentar. Ini banyak hadis. Beda berapa tahun Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tahun Abu Bakar radhiyallahu taala an, selama itu beliau tidak pernah minum khamr. Bukan karena ta'abbudan lillah, bukan karena dia meninggalkan khamr itu untuk Allah Subhanahu wa taala, tetapi untuk menjauhi bawahnya. Karena kadang-kadang kita dapatkan orang itu tidak minum khamr, ada karena bukan kebiasaannya minum khamr, atau bukan tradisinya. Dan kalau ada orang yang tidak minum khamr karena alasan bukan tradisi dan kebiasaannya, apakah dia dapat pahala? Apakah dia dapat pahala para ikhwan? Tidak dapat pahala.
karena dia meninggalkan maksiat bukan karena Allah Subhanahu wa taala, tapi karena faktor adat, kebiasaan, bukan kebiasaannya. Ada orang yang tidak minum khamar untuk menjaga muruah, menjauhi bawahnya. Karena keluarganya mungkin tidak ada yang peminum, maka dia juga ikut menjaga wibawah dari keluarganya. Jika ada orang yang meninggalkan dosa dan maksiat karena tujuan ini, apakah dia mendapatkan pahala? Dia tidak mendapatkan pahala. Nanti seseorang yang meninggalkan maksiat itu akan mendapatkan pahala dari Allah kalau dia meninggalkannya lillahi jalla wa ala. Kenapa engkau tidak minum khamr, akhi? Dia mengatakan karena itu diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Kenapa engkau tidak mencuri, akhi, padahal temanmu semua mencuri? Dia mengatakan karena itu diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Dan seterusnya seperti itu. Maka meninggalkan dosa alasan karena Allah dan Rasulnya mengharamkan, inilah yang bernilai ibadah dan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bisa dibedakan ini ya. Nah, Abu Bakar pada waktu itu memang belum masuk Islam. Tetapi menjaga wibawa beliau, maka beliau tidak minum khamar. Nah, ini diantara keutamaan-keutamaan yang dimiliki oleh Abu Bakar yang tidak dimiliki oleh sahabat-sahabat yang lainnya. Bahkan tidak ada perbedaannya para sahabat setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, kecuali Abu Bakar yang selalu memutuskan perbedaan itu. Ketika Fatimah radhiyallahu taala anha, putrinya Nabi alaihi salatu wassalam, datang dan meminta harta warisan yang ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia datang ke Abu Bakar ketika pada waktu itu Abu Bakar menjadi khalifah. Maka Abu Bakar radhiyallahu taala anhu mengatakan kepada Fatimah, "Inni sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul, nahnu la nurath." Kami ini tidak mewarisi harta. Dan bukan saja Nabi sallallahu alaihi wasallam, seluruh para nabi dan rasul Allah itu mereka tidak mewariskan harta. Tetapi innama warathul ilmah. Para nabi itu mewariskan ilmu. Kemudian Abu Bakar mengatakan kepada Fatimah, masih sambungan hadis itu, "Ma tarakna sadaqah." Dan apa yang kami tinggalkan, kata Nabi itu adalah menjadi sedekah dan bukan harta warisan yang harus dibagi-bagi. Ya. Dan ini ada ceritanya sebenarnya hadis ini dengan Syiah, tapi tidak cukup waktu kalau kita ingin cerita syubhatnya tentang hadis ini. Kemudian ketika Nabi alaihi salatu wassalam meninggal, para sahabat berselisih di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam dikuburkan. Ada yang mengatakan di Baqi, ada yang mengatakan ini. Datang Abu Bakar yang memutuskan perbedaan itu dan mengatakan, saya pernah mendengarkan bahwa para nabi dan Rasul Allah itu jika meninggal maka dikubur di tempat dia meninggal. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal di mana? Di rumahnya siapa? Ummi Salamah atau Ummi Habibah? Di mana? Rumahnya Aisyah radhiyallahu taala anha. Di rumahnya Aisyah radhiyallahu taala anha. Nah, ketika para sahabat berselisih tentang memerangi orang-orang yang tidak mau membayar zakat, ya, maka tampil Abu Bakar radhiyallahu taala an dan mengatakan, wallahi la uqatilanna man farraqa baina as-salati waz-zakah. Demi Allah, saya akan memerangi orang-orang yang memisahkan antara salat dan zakat ini. Radhiyallahu taala an. Makanya kalau para sahabat mengakui bahwa orang yang paling banyak ilmunya dari semua para sahabat itu adalah Abu Bakr radhiyallahu taala.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu 4 hari sebelum beliau meninggal dunia, dia berkhutbah di hadapan seluruh para sahabat, ya, sambil kepalanya terikat. Nah, memang beliau sudah sakit. Dia mengatakan, innallaha khayyara rajulan baina ad-dunya wa zinatiha wa ma baina indallah fakhtara ma indallah. Innallaha khayyara 'abdan baina ad-dunya wa zinatiha wa ma indallah fakhtara ma indallah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memilih seorang hamba, memilihkan kepada seorang hamba antara dunia dan seluruh perhiasannya dan apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian Rasulullah mengatakan, lalu dia memilih apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita seandainya ada orang yang memberikan kita uang 1 juta, ini saya kasih antum 1 juta uang, tidak usah pergi taklim, atau antum pergi taklim, mana antum pilih? 1 juta. Karena memang kita ini pecinta dunia memang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ketika ada seorang hamba, padahal yang dimaksud dirinya sendiri. Ya, ada yang dipilihkan antara diberikan dunia dan perhiasannya, kemudian apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala, surga, lalu hamba tersebut memilih apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian satu-satunya dari semua yang ada pada waktu itu di hadapan Nabi, hanya Abu Bakar yang menangis. Ini menunjukkan apa para jamaah sekalian? Menunjukkan bahwa yang paling paham dengan apa yang diucapkan oleh Nabi itu adalah Abu Bakar radhiyallahu taala, sehingga sahabat mengatakan huwa a'lamuna. Dia adalah orang yang paling banyak ilmunya dari kita semua. Radhiyallahu taala. Nah, itu kedudukannya di sini Nabi sangat banyak, panjang keutamaan beliau, tapi ini ringkas-ringkas. Ada 2 ayat yang kita ingin sampaikan. Pujian Allah kepada Abu Bakar radhiyallahu taala. Kalau yang bulan lalu kita sudah sebutkan di surah An-Nur, bahwa Allah mengakui Abu Bakar, wala ya'tali ulul fadli minkum was-sa'ah. Ya. Tidak pantas bagi orang yang diberikan kelebihan dan keluasan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa rezeki, harta, lalu kemudian dia tidak mau menginfakkan, ya, memberikan nafkah dengan hartanya itu kepada orang-orang yang fakir, orang miskin, dan orang-orang yang berhijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah mengakui bahwa Abu Bakar radhiyallahu taala an itu adalah orang yang kaya dan orang yang sangat dermawan. Dan ini keutamaan karena kenapa? Allah sendiri yang menurunkan ayat itu. Nah, ayat yang pertama adalah di dalam surat Taubah. Dalam surat Taubah, antum cari ayatnya sendiri. Ya. Surat Taubah juz 10. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Illa tansuruhu faqad nasarahu Allah idh akhrajahu alladhina kafaru thaniya ithnain idh huma fil ghar idh yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana." Jadi ayat sebelumnya itu ada teguran dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu ma lakum idza qila lakum infiru fi sabilillah itsaqaltum ilal ardh. Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kalian jika dikatakan kepada kalian berangkatlah, pergilah ke medan pertempuran untuk bertempur, berperang di jalan Allah melawan orang kufar, kalian merasa berat hati. Itsaqaltum ilal ardh. Kalian merasa berat untuk terjun ke medan pertempuran. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, araditum bil hayatid dunya minal akhirah.
Apakah kalian lebih condong, lebih ridho, lebih suka kehidupan dunia daripada kehidupan akhirat? Allah bertanya itu. Teguran bagi orang-orang yang beriman, yang merasa berat jika dipanggil untuk pergi berperang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian illa tansuruh, jika kalian tidak menolong Rasulku, maksudnya Muhammad alaihi salatu wassalam, jika kalian semuanya tidak menolongnya, faqad nasarahu Allah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan pertolongan kepada beliau alaihi salatu wassalam. Kapan itu? Idh akhrajahu alladhina kafaru thaniya ithnain idh huma fil ghar. Ketika beliau alaihi salatu wassalam diusir dan dikeluarkan dari kampungnya Mekah. Idh akhrajahu alladhina kafaru thaniya ithnain. Apa artinya thaniya ithnain? Apa bahasa Arabnya dua? Ithnan atau ithnaini, ithnan atau ithnain. Ya. Nah, ketika mereka orang-orang kafir ini mengusir dan mengeluarkan beliau dari Mekah. Ya. Berdua siapa ini? Berdua. Rasulullah dengan siapa? Adalah Abu Bakar. إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار. Ketika keduanya berada di dalam ghar. Gua apa itu? Tempat persembunyian Nabi ketika Abu Jahal dan konco-konconya itu, mereka menyewa orang-orang hebat untuk mencari Nabi sallallahu alaihi wasallam hidup atau mati. Di gua mana Abu Bakar dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlindung? Di gua Thur. Di gua Thur atau di gua Hira? Gua Hira itu awal pertama dia mendapatkan wahyu. Berarti di gua mana? Gua Kahfi. Gua Kahfi di Turki kalau saya tidak salah. Nah, di gua Thur. Dan gua itu dua bahasa Arabnya, gharun dengan kahfun. Makanya ada namanya surah Al-Kahfi. Ya, perbedaannya kalau Al-Kahfi itu goa tetapi dia luas. Tapi kalau ghar itu kecil. Ya, kecil. Dan mungkin para ikhwan yang pernah umrah atau haji, saya juga tidak pernah melihat waktu umrah. Karena bulan puasa jadi tidak sempat melihat yang itu. Di gua Thur. Idh yaqulu li sahibihi la tahzan. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada sahibnya, temannya. Siapa temannya tadi? Adalah Abu Bakar radhiyallahu taala an. La tahzan, jangan engkau sedih. Jadi Abu Bakar radhiyallahu taala an, para jamaah sekalian, itu diliputi dengan kegundahan. Sangat sedih. Kalau bahasa kita takel-kel atina. Kenapa? Karena dia khawatir dengan nabinya, bukan khawatir dengan dirinya. Seakan itu menjadi tanda bahwa lebih baik seandainya dia yang dibunuh dibanding Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia yang dia khawatirkan. Coba begitu cintanya radhiyallahu taala anhu terhadap nabinya alaihi salatu wassalam. Nah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat Abu Bakar seperti itu, dia menghibur. Dan ini salah satu di antara fungsi seorang sahabat terhadap sahabatnya adalah hibur saudara kita jika sedih. Jangan menjadi sahabat hanya selalu mau ditraktir. Tapi di saat sahabatnya ada yang gundah, ada yang punya masalah, kita datang begitu, memang cocok kamu dapat begitu. Bukan menghibur. Nah, Rasulullah mengatakan la tahzan, jangan engkau bersedih wahai Abu Bakar. Kenapa jangan bersedih? Inna Allaha ma'ana. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama kita. Bersama kita. Nah, ulama kita menyebutkan bahwa kebersamaan Allah dengan Rasulullah bersama Abu Bakar itu adalah kebersamaan khusus yang dikhususkan. Jadi kalau misalkan mungkin kalau di militeran, tentara biasa, kemudian diseleksi menjadi Kopassus. Kemudian dari Kopassus itu dikhususkan lagi
Kopaska kalau saya tidak salah, ya. Nah, itu. Ya. Jadi kebersamaan Allah bersama Rasulullah dan Abu Bakar radhiyallahu taala itu adalah khassatul khassah kata ulama kita. Ya, khusus yang dikhususkan lagi. Dan kalau antum perhatikan dalam Al-Qur'an, antum tidak akan temukan kebersamaan khusus yang khusus ini yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an kecuali Rasulullah dan Abu Bakar dan siapa? Ajibu ayuhal fuqaha. Dengan siapa? Dengan Musa bersama Nabi Khidir. Musa dengan Harun. Musa bersama Harun. Ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Musa wa Harun memerintahkan agar pergi, ya, pergi berdakwah dan mendakwai Firaun. Kemudian keduanya mengatakan qala rabbana innana nakhafu ay yafruta alaina aw ay yatgha. Ya. Kami takut ya Allah kalau seandainya dia nanti bertindak melampaui batas semena-mena kepada kami. Kemudian Allah mengatakan qala la takhafa innani ma'akuma asma'u wa ara. Allah menguatkan kedua nabinya bersaudara kakak dengan adik Musa dan Harun. Ya. Mana duluan meninggal Musa atau Nabi Harun? Cari di kamus nanti. Nah, la takhafa innani ma'akuma. Jangan kalian berdua takut, wahai Musa, wahai Harun, dengan segala apa yang dimiliki oleh Fir'aun. Innani ma'akuma. Sesungguhnya saya bersama kalian. Bersama apa ini? Kebersamaan khusus yang khusus lagi. Sebagaimana tadi Rasulullah mengatakan kepada Abu Bakar, la tahzan innallaha ma'ana. Sesungguhnya Allah bersama kami. Dan kebersamaan Allah banyak Allah sebutkan dalam Al-Quran. Tetapi secara umum, innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bersabar. Siapapun yang punya sifat sabar, Allah akan bersama dengannya. Kemudian di akhir dari surah An-Nahl juz 14, Allah mengatakan innallaha ma'alladzina taqaw walladzina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang bertakwa dan mereka yang selalu berbuat baik. Walladzina hum muhsinun. Siapa yang memiliki sifat sabar, siapa yang memiliki sifat takwa, siapa yang memiliki sifat selalu berbuat baik, maka Allah akan membersamai mereka. Tetapi kebersamaan Allah dengan mereka adalah kebersamaan khusus. Tetapi Abu Bakar radhiyallahu ta'ala bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah khusus yang khusus lagi. Ya. Dan kebersamaan Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang beriman, para jamaah sekalian, para ikhwan, bukan berarti Allah menyatu dengan hambanya. Ya, sebagaimana ahlul bid'ah sebagian mengatakan seperti itu. Bahwa Allah Subhanahu wa taala bersatu dengan makhluknya. Ya, tidak demikian. Tetapi yang dimaksud kebersamaan Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang beriman, orang-orang yang bersabar, orang-orang yang bertakwa, orang yang berbuat baik adalah at-ta'bid wan nusrah. Allah akan menguatkan mereka dan memberikan pertolongan kepada mereka. Itu yang dimaksud kebersamaan. Bukan kemudian Allah masuk di tubuhnya si ini dan si fulan. Tidak demikian. Ini yang pertama. Ya. Dan ulama juga kita mengatakan bahwa dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyinggung semua para sahabat. Bahwa jika kalian tidak mau pergi bersama Nabi, menolong Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Allah telah memberikan pertolongan kepada beliau dan siapa? Abu Bakar radhiyallahu taala. Ya. Semuanya ditegur, disinggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Abu Bakar tidak. Khassatul khassah. Ini yang pertama. Kemudian ayat yang kedua adalah di juz Ammah, di surah
Di surah mana? Di surah Al-Lail. Di surah Al-Lail. Ya, ayat-ayat terakhir. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ini bagaimana kedudukan Abu Bakar radhiyallahu taala an di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa sayujannabuha al-atqa alladhi yu'ti malahu yatazakka wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin tujza illa ibtigha'a wajhi rabbihil a'la wa la sawfa yarda. Ya, wa la sawfa yarda, bukan yarda. Ya. Bukan yarda. Ya, yarda. Nah, apa artinya wa sayujannabuhal atqa? Ini juga turun berkaitan. Bahkan Ibnul Jauzi rahimahullahu ta'ala mengatakan, ijma' para mufassirin bahwa ayat ini adalah berkaitan dengan Abu Bakar radhiyallahu ta'ala. Ya. Wa sayujannabuhal atqa wa sayuba'ad anha al-atqa. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjauhkan orang yang paling bertakwa, al-atqa. Kita perhatikan itu ayat. Allah tidak mengatakan di dalam ayat itu kalau seandainya bahasa kita. Ya. Karena Al-Quran itu adalah kalamullah jalla wa'ala. Seandainya bahasa kita akan mengatakan wa sayujannabuhat taqi. Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjauhkan, menyelamatkan orang yang bertakwa. Kalau bahasa kita wa sayujannabuhat taqi, tapi Allah mengatakan wa sayujannabuhal atqa, alif lam atqa. Dan kami akan menjauhkan al-atqa, orang yang paling takwa. Bukan sekedar bertakwa, ya, bukan sekedar bertakwa, tetapi yang paling takwa. Dan ini menjadi dalil bahwa dari seluruh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling bertakwa adalah Abu Bakar. Siapa yang menjadi saksi ini? Yang menjadi saksi adalah Allah Subhanahu wa taala. Betapa mulianya ini sahabat ini, ya, radhiyallahu taala. Wa sayujannabuhal atqa. Ini sifatnya yang pertama adalah ketakwaannya yang luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah wa sayujannabuhal atqa alladhi yu'ti malah, orang yang memberikan harta. Abu Bakar radhiyallahu taala, dia itu para jamaah sekalian adalah pengusaha besar. Abu Bakar radhiyallahu taala, bahkan tidak ada kabilah Arab itu kecuali Abu Bakar pernah mengunjungi di sana, berdagang, jual beli. Ya. Makanya orang yang paling tahu tentang nasabnya Arab itu adalah Abu Bakar radhiyallahu taala, karena memang dia keliling di seluruh jazirah Arab radhiyallahu taala. Ya. Tetapi apakah dengan hartanya beliau terfitnah? Wallahi tidak. Apakah kemudian dengan adanya hartanya kemudian dia menjadi kikir? Demi Allah tidak. Allah yang menjadi saksi. Yu'ti malahu yatazakka. Ya. Dia memberikan hartanya, ya, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yu'ti malahu yatazakka. Apa tujuannya? Tujuannya untuk mensucikan dirinya. Mensucikan dirinya dari dosa, dan kemudian mensucikan dirinya dari akhlak-akhlak yang tidak tercela seperti seket dan pelit. Itu beliau radhiyallahu taala. Ya. Jadi beliau mengeluarkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala adalah tathiru nafsihi 'anil dzunubi wal 'uyub, seperti yang disebutkan oleh As-Sa'di dalam tafsir beliau, bahwa beliau mengeluarkan hartanya itu untuk mensucikan dirinya dari dosa. Karena antum tahu bahwa sedekah itu mengampuni dosa. Sebab Allah ampuni dosa kita. Semakin banyak kita memberi, maka semakin banyak pula Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa kita.
Kemudian juga membersihkan diri beliau dari sifat kekikiran. Makanya dalam surah Al-Hasyr Allah mengatakan tentang muhajirin dan ansar, bagaimana mereka saling memberi. Allah mengatakan wa may yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Dan barang siapa yang Allah pelihara hatinya dari sifat kikir, maka fa ulaika humul muflihun, maka mereka itulah orang-orang yang mendapatkan keberuntungan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa sayujannabuhal atqa. Ini sifat pertamanya adalah dia sangat bertakwa kepada Allah. Kemudian dia sangat dermawan. Kemudian wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza. Dan tidak ada orang yang kemudian mengeluarkan dan memberikan hartanya lalu kemudian dia mengharap balasan darinya. Abu Bakar kalau memberi, dia tidak pernah ada di fikirannya bahwa dia berharap orang juga memberinya, tidak pernah. Ya. Beda di sebagian kita. Kadang-kadang kita pura-pura menjadi dermawan karena ada sesuatu yang kita inginkan balasan yang lebih baik dari orang itu. Alaysa kadzalik? Apalagi ada orang kasih uang 500.000, cobloskan nanti. Ada harapannya. Tidak masuk di dalam ayat ini. Ya. Alaysa kadzalik? Ya. Kerikan ini, loloskan ini. Ya adzan billah. Ya. Wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza. Dan ini sekali lagi bukan manusia yang menjadi saksi atas Abu Bakar, tapi Tuhannya Abu Bakar dan Tuhan kita seluruhnya. Ya. Wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza. Ketika dia memberi, berbuat baik, dia tidak pernah berfikir untuk mendapatkan balasan dari orang-orang yang dia beri, tetapi illa ibtigha'a wajhi rabbihil a'la, kecuali mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi. Dan ini menunjukkan bahwa Allah di mana? Di atas. Allah mengatakan illa ibtigha'a wajhi rabbihil a'la, yang maha tinggi. Kita sujud subhana rabbiyal a'la, maha suci Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi. Dan seperti dalam surah An-Nur yang kita sebutkan, andai Abu Bakar itu adalah orangnya pendendam, maka sungguh dia tidak akan mungkin lagi untuk memberi nafkah itu Mistah. Masalahnya merusak harga diri. Tapi kedermawaan beliau itulah yang justru setelah dia dirusaki kehormatannya, lalu kemudian turun ayat itu, justru dia tambah nafkahnya kepada Mistah. Beda kadang-kadang kita. Ya, ada kadang masalah yang tadinya rajin kemudian tidak. Kenapa? Tidak baik. Tapi Abu Bakar radhiyallahu taala tidak seperti itu. Kemudian wala saufa yarda. Dan wala saufa yarda artinya dan dia pasti akan ridho dengan itu. Ketika dia diselamatkan dari api neraka Allah Subhanahu wa taala, kemudian diampuni dosanya, ya, maka itu menjadi sebab dia akan menjadi ridho dan Allah Subhanahu wa taala ridho kepadanya. Nah, apa kesimpulannya para jamaah sekalian? Ya. Apa kesimpulannya? Abu Bakar radhiyallahu taala itu adalah merupakan sahabat terbaik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita ketika mendengarkan hal-hal yang seperti ini, maka harusnya seorang muslim untuk selalu berqudwah kepada orang-orang saleh. Menjadikan teladannya adalah orang-orang saleh, wa fi muqaddimatihim adalah ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adalah para sahabat Nabi. Mereka para ikhwan adalah generasi yang terbaik kepada manusia. Mereka adalah generasi yang paling suci hatinya. Sehingga sangat wajar kalau semua mereka telah dijanjikan oleh Allah surga tanpa terkecuali. Wa kullan wa'adallahu al-husna. Oleh sebab itu orang muslim dia tidak mengidolakan seseorang kecuali orang saleh. Rasulullah mengatakan yuhsyarul mar'u ma'aman ahab. Manusia itu akan dikumpulkan bersama orang yang dia cintai waktu di dunia. Siapa di antara kita setelah mendengarkan ini tidak rindu untuk dikumpulkan oleh Allah pada hari kiamat bersama Abu Bakar,
Semua kita merindukan. Merindukan kita dikumpulkan bersama Umar, bersama Uthman, bersama Ali dan seluruh para sahabat ridwanullahi alaihim. Tapi itu tidak akan mungkin kita capai kalau kita tidak menjadikan qudwah mereka, tidak berusaha mengikuti jejak mereka orang-orang saleh itu. Itu tidak mungkin kita capai itu untuk membersamai mereka. Nabi Yusuf alaihi salatu wasallam sendiri, para ikhwan, dia adalah seorang nabi dan rasul. Masalah kesolehannya tidak mungkin kita ragukan. Tapi saat dia berdoa kepada Allah, tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Ya Allah, wafatkan saya dalam keadaan muslim dan kumpulkan saya bersama orang-orang saleh. Padahal meskipun tidak berdoa seperti itu, pasti Nabi Yusuf akan bersama orang-orang saleh. Ini menunjukkan bagi kita, memberikan pelajaran agar kita juga jangan selalu lupa untuk minta kepada Allah, tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Saya kira demikian para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang bisa kita sampaikan tentang keutamaan Abu Bakar radhiyallahu taala an. Wallahu taala a'lamu. Semua yang benar tentu datang dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Adapun yang salah dari kehilafan saya dan dari syaitan, semoga Allah mengampuni dosa kita semua. Dan ada beberapa hadiah ini. Siapa yang mau ditanya? Ya. Siapa yang paling cepat angkat tangannya, maka itu yang dapat hadiah. Ya, siapa yang bisa menyebutkan ya, doanya Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam yang kita sebutkan tadi? Yang disebutkan tadi, doanya Nabi Yusuf kepada Allah Subhanahu wa taala, apa yang dia minta kepada Allah? Tadi yang paling terakhir. Ustaz Bambang. Ya Allah, matikan hamba dalam keadaan muslim dan kumpulkan hamba bersama orang-orang saleh. Masya Allah. Semoga Allah panjangkan umurnya dalam kesalehan. Amin. Tahan. Iya. Siapa lagi mau ditanya? Pertanyaannya mudah. Siapa nama paman Abu Bakar radhiyallahu taala yang sempat memfitnah ponakannya sendiri? Siapa? Mistah. Tafadhal. Ya, karena waktu, sabar sedikit ya. Kemudian surah An-Nur ayat berapa yang kita kaji bulan yang lalu? Ayat berapa? Ustaz Yudi? Sudah, masyaallah. Berarti konsentrasi beliau. Kentara JT yang tidak konsentrasi. Ya. Nah, kemudian sebutkan salah satu keutamaan Abu Bakar di dalam surah Nur yang kita sebutkan bulan yang lalu. Sebutkan keutamaan. Tidak, satu. Beda-beda. Keutamaannya dalam surah Nur yang bulan lalu. Apa keutamaannya itu? Apa pujian Allah terhadap Abu Bakar? Memberi, ya, tafadhal, dermawan. Kasih. Ya. Kemudian, ini lagi, agak besar lagi nih. Ya. Siapa yang menjadi saksi atas keutamaan Abu Bakar radhiyallahu taala? Ini Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian yang terakhir, siapa nama aslinya Abu Bakar radhiyallahu taala? Apa ini? Abdullah bin Uthman, Masya Allah. Saya Abdullah bin Abdul Rahman. Min itu? Tahu? Jazakumullah khairan. Iya. Habis ikhwan, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.